Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Jumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita masih akan membahas tentang tutorial ISPT PPh pasal 21. Kalau di video sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana cara mengisi ISPT PPh pasal 21 di setiap masanya atau setiap bulannya. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk masa Desember. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial yang lebih sederhana. Bagaimana cara mengisi PPh pasal 21 dalam kondisi nihil atau tidak ada pembayaran sama sekali. Nah, kenapa bisa nihil? Bisa jadi karena pertama, pegawai Anda atau perusahaan Anda itu di bawah PTKP semua penghasilannya. Nah, kalau seperti itu maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Nah, seperti apa pengisiannya dan bagaimana nanti pelaporannya? Silakan simak tutorialnya berikut ini. Pertama, kita lihat dulu di latihan pengisiannya di SPT PPh pasal 21 di sini tunas pondasi seperti biasa. Kemudian kita buka dulu aplikasi ISPT-nya. ISPT PPh pasal 21 seperti biasa. Kemudian kita bisa login menggunakan database yang sudah kita buat di sini. Kemudian passwordnya masih sama 123. Login berhasil dilakukan. Kemudian anggap aja kita mau lapornya untuk masa April misalkan. Nah, kita buat dulu, pilih SPT sekarang. Buat SPT baru. Masa April. Di sini April 2001 kita buat SPT-nya. SPT berhasil dibuat. Kemudian tinggal kita isi SPT-nya di sini. Kita pilih isi SPT. Kemudian kita masuk ke daftar pemotongan pajak untuk satu masa pajak di sini kita lihat. Kemudian di sini ada dua, bagian A dan bagian B. Nah, bagian A itu adalah penghitungan PPh apabila ada pegawai kita yang dipotong PPh pasal 21. Artinya di sini penghasilannya itu di atas PTKP atau ada penghitungan atau pemotongannya. Sementara yang bagian B di sini adalah pegawai tetap atau penerima pensiun, PNS atau TNI Polri yang penghasilannya di bawah PTKP. Jadi kalau misalkan Anda punya perusahaan, kemudian seluruh karyawan Anda itu penghasilannya di bawah PTKP atau dalam hal ini di bawah 4,5 juta sebulan, maka nanti Anda tinggal isi yang bagian B saja. Jadi misalkan kalau kita ambil di contoh soal seperti ini, misalkan terdapat 5 orang pegawai yang memiliki penghasilan di bawah PTKP, yakni masing-masing pegawai menerima gaji sebesar 3 juta setiap bulan. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja angkanya di sini. 5 orang pegawai langsung, jadi tidak perlu ada rincian nama-nama pegawainya, jadi langsung total pegawainya berapa. Kemudian jumlah penghasilan brutonya berapa. Kalau tadi kan 3 juta masing-masing untuk pegawai, artinya di sini berarti 3 juta kali 5 orang, berarti ada 15 juta. Oke, kemudian kita simpan di sini. Bagian B berhasil disimpan. Kemudian kita close. Kemudian setelah isi SPT, kita masuk ke daftar induk langsung, SPT induknya. Nah, di sini sudah otomatis ada 5 orang pegawai, jumlah penghasilan brutonya adalah 15 juta dan PPh terutangnya itu nihil atau 0. Karena memang tidak ada penghitungan pajaknya di sini. Kemudian masuk ke bagian B2, tidak ada yang perlu diisi, bagian C juga tidak ada. D, lampirannya ini tidak perlu ada SSP karena tadi dia nihil. Kemudian langsung ke bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Kemudian kita masukkan tempatnya, tempat di mana kedudukan perusahaan tersebut. Tangerang misalkan. Kemudian kita simpan di sini. SPT induk berhasil disimpan. Oke, kita close. Nah, setelah kita isi SPT-nya, sekarang tinggal kita buat CSV-nya. Kita buat pelaporannya. Nah, kita cek di sini CSV, kemudian pelaporan SPT.
Kemudian kita cek di sini April 2021. Pastikan di sini PPh terutangnya 0 dan SSP-nya juga 0 karena memang nihil tadi. Nah, kalau sudah kita bisa buat CSV-nya. Klik ini. Kemudian silakan arahkan ke folder di mana kita mau simpan datanya. Misalkan saya mau nyimpannya di sini. Bulan April. Oke, di sini misalkan kita save CSV-nya. Oke, file CSV berhasil dibuat. Oke, berhasil. Kemudian kita mau cetak SPT induknya juga. Nah, untuk cetak SPT induk, kita bisa cek menu di sini, cetak. Kemudian formulir SPT. Kemudian kita bisa cetak formulir induk di sini. Nah, kita bisa munculkan ini, formulir induknya. Tinggal kita print saja atau kita bentukkan ke PDF dengan cara klik ini, print report ini. Kemudian tinggal kita print ke PDF atau langsung di print juga bisa ke printer kita. Nah, ketika kita mau ini kita bisa kita melaporkan, maka kita namakan dulu misalkan di sini SPT induk masa April 2021. Oke, kita save. Kemudian kita close lagi aja. Oke, kita bisa cek tadi dari datanya. Kita cek di sini. Nah, SPT induk ini sudah berhasil kita buat. Jadi ini tinggal kita print saja, kemudian jangan lupa untuk ditandatangani dan juga stempel perusahaan. Nah, setelah itu tinggal kita save lagi aja ke PDF atau kita save as ke PDF, kemudian nanti bisa kita lampirkan di SPT PPh pasal 21 kita ketika kita mau lapor gitu. Jadi jangan lupa di sini harus ditandatangani dan juga cap perusahaan terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pelaporan nihilnya atau pembuatan SPT nihilnya. Nah, bagaimana untuk pelaporannya nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih atas waktunya dan silakan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.